Dan memang ada mitos di satu daerah tersebut ketika melewati salah satu tikungan, paling tidak harus nyuwun sewu kalau kata orang Jawa. Pamitan. Pamitan. Atau kiranya itu bunyikan klakson lah kalau kita lagi berkendara dengan kendaraan bermotor. Pas lewat jalan, pas ada kecelakaan kan pasti ada darah ya. Betul. Darah berceceran. Iya. Apa hanya cukup membersihkan pakai tanah seperti itu ya. Nah terus ini ngapain pakai jeruk, perasan jeruk kan seperti itu ya. Kita jadi positif thinking ya, positif thinking mungkin menghilangkan bau anyir. Selamat malam. Sapaan dari jiwa yang tersembunyi. Pada segmen ini kita akan mengulas hal-hal misteri. Kita akan mengangkat cerita misteri dari cerita-cerita masyarakat lokal. Pada kali ini saya akan memperkenalkan diri. Saya Ajis. Saya Tatan. Dan kita akan mengangkat tema yaitu misteri jalanan. Tema misteri jalanan kali ini akan membacakan cerita yang dikirim dari salah satu narasumber yang tidak mau disebutkan namanya karena terkait dengan nama baik wilayah tempat tinggalnya. Jadi kita sebut saja anonim. Cerita ini akan menceritakan Ya. arwah orang yang meninggal karena kecelakaan. Iya. Jadi gentayangan sangat meresahkan sampai hari ke-40-nya tetap Sampai meresahkan. 40 hari ya. 40 hari. Ceritanya begini, ini ada di suatu kampung. Oke, kita ceritakan ya. Jadi begini ceritanya. Ada suatu ketika, suatu siang yang damai, ketika jam-jam ya sekira habis duhur. Iya, duhur. Ada pemuda. Pemuda ini mungkin ya sedang tergesa-gesa. Dan memang ada mitos di satu daerah tersebut ketika melewati salah satu tikungan, paling tidak harus nyuwun sewu kalau kata orang Jawa. Pamitan. Pamitan. Atau kiranya itu bunyikan klakson lah kalau kita lagi berkendara dengan kendaraan bermotor. Memberi salam hormat dengan klakson berarti ya. Betul. Kalau ndak lolos uji kir ndak nyala klakson. bisa. Jadi gitu. Nggak tahu karena hari sial itu nggak ada di kalender kan ya. Jadi mungkin itu hari naasnya ya. Hari naasnya pemuda itu. Jadi begini, dia itu entah ngebut entah apa. Yang jelas dia tergelincir di tikungan itu. Kondisi jalan memang agak rusak ya, kurang rusak. layak untuk buat memacu kendaraan dengan kencang. Jadinya terjadilah laka dan meninggal di tempat. Meninggal di tempat. Tahu teman-teman apa yang dilakukan oleh warga sekitar? Dengan tanggap tentunya ya. Iya, benar. Mengevakuasi, menelpon pihak berwajib, menelpon pihak rumah sakit. Ya. Lewat puskesmas desa ya untuk diangkut bantuan ambulan untuk dibawa ke IGD. Tapi karena kondisinya sudah tidak selamat, tidak bernyawa, maka ya tetap kita lakukan penghormatan terakhir ya, kata-kata narasumber itu begitu. Mungkin teman-teman pernah dengar kisah ketika ada korban yang meninggal karena kecelakaan di jalan, itu ketika ada yang iseng menaruh air perasan jeruk, jeruk nipis. Jeruk ya. Ya itu pernah dengar ya, pernah. Itu mitosnya pasti akan gentayangan dan minta tanggung jawab kepada orang yang memberi itu. Dan ya ini saya bukan bilang tolol ya, apa ya sebenarnya mungkin iseng kita husnudon. Ngasih perasan jeruk itu. Ada anak-anak muda yang merasa ingin bikin eksperimen, anak muda nih ngetes. Iya ta kan kalau kita generasi yang nggak taunya beneran gini, iya. Akibatnya seperti itu ya. Generasi kita kan
lebih ke arah empiris. Apa itu mitos-mitos itu kan tahayul apa itu kan enggak ya. Jadi coba. Saya jadi merinding loh. Ini posisi malam Jumat juga ya. Jumat apa Sam? Hati-hati lu, awas lu tuh. Itu dicoba lah. Dia pingin eksperimen, mungkin pingin bikin anu ya. The Myth of the Year. Iya, memang kan gini ya. Saya pernah sih kayak pas lewat jalan, pas ada kecelakaan kan pasti ada darah ya. Betul. Darah berceceran atau iya. Apa hanya cukup membersihkan pakai tanah seperti itu ya. Nah, terus ini ngapain pakai jeruk? Perasan jeruk kan seperti itu ya. Kita jadi positif thinking gitu ya. Positif thinking mungkin menghilangkan bau anyir. Iya. Mungkin. Tapi enggak, ini yang dikisahkan ini katanya, ini menurut yang saya baca, ini sengaja eksperimen ngetes. Memang disengaja. Ngetes. Masya Allah, rek nom-noman. Berarti anu ya, biar dianya itu gentayangan mungkin seperti itu ya. Kemungkinan begitu, tapi enggak sih. Sebenarnya ngetes. Ini mitos ini betul enggak? Dan ternyata betul. Dan tahu enggak? Selama 40 hari desa yang tersebut diganggu mulai dari rumah warga, pasar, sekolahan, musola nggak luput dari area gentayangannya itu, kantor desa loh, kelurahan juga. Ketika malam harinya setelah diberi perasan itu ya, terdengar suara lirih. Saya bayangkan makanya tengkorok Sam. Peri gitu. Peri, ampun, peri gitu. Kasihan juga. Itu yang dengar itu pertama bapak-bapak Linmas. Hansip yang keliling-keliling, bapak-bapak Linmas itu keliling pas ronda malam, dengar, dicari asal suaranya ndak ketemu, dipikir ada orang apa gitu ya. Pas mendekati tikungan, suaranya makin keras. Peri. Ada 4 Linmas katanya itu. Jadi setelah malam itu ya dianggap itu hanya apa ya? Angin lalu sih, maksudnya orang masih terbawa karena memang kondisi jenazahnya itu hancur gitu loh, terburai-burai. Bayangkan sudah kalau jenazah, ya, astagfirullah, mohon maaf ya, mungkin dari pihak keluarga ada yang merasa ya kalau ketika nonton ini, mohon maaf, itu masih melekat lah, tersugesti. Jadi mungkin kaum mudanya di desa itu yang masih berpendidikan tinggi atau intelektual kan sudah nggak terlalu percaya dengan hal-hal begitu. Jadi anggapnya orang masih tersugesti karena kondisi siangnya itu tadi masih lihat itu, jadi dengar itu. Tapi ternyata enggak. Ini katanya berlanjut ke ini rumah warga. Oh, jadi nggak sampai apa, gentayangannya nggak di jalan itu aja. Nggak di jalan itu. Tapi sosoknya dia jalan-jalan pingin. Nggak ada sosoknya, itu loh yang bikin horor, itu kan nggak ada sosoknya, cuma ada suara ketuk pintu. Bukan pintu depan, pintu dapur. Dari belakang. Dari belakang. Enggak. Ya. Biasanya kalau dari belakang. Ini kalau, pengakuan warga bener, itu, bener. iya. Ini kalau tamu baik itu kan pasti dari depan yang seperti itu ya. Berarti ini tamu jelek yang dari belakang. Jadi itu ketuk pintu, bilang peri. Iya. Tolong peri, tolong peri, ampun. Ya merindinglah satu rumah. Akhirnya si bapak dalam rumah itu memberanikan diri buka, nggak ada sosoknya, hilang. Gitu. Ya mungkin lain kali kalian jangan kasih jeruk nipis, betadin lah minimal, biar cepat sembuh. Kasihan. Kalau pas deket toko seperti enak ya. Ini kalian ini pemuda-pemuda usil ini tadi nih ya. Ini akibatnya ini. Ini dirasakan ini. Ini nanti akan disepil mungkin, pemudanya siapa saja mungkin ditangkap Babinmas mungkin. Jadi selanjutnya besoknya ketika sholat jamaah di sebuah musola di desa itu ya. Musola ya. Ketika orang ambil wudhu, kan kalau di desa itu wudhunya enggak pakai keran ya.
Oh ya, pakai ini Pakai ya, sekur itu ya. Iya, yang apa ya, jedingan nih bahasa Indonesianya. Iya. Ya, Ya, tampungan air. jeding lah ya. Jeding. Iya. Air tampungan, tempat Iya. tampung air besar tuh ambil gayung, nah gitu. Itu tiba-tiba ada yang teriak gini, aduh peri. Ini sudah ndak liri, bukan ndak horor lagi, sudah Iya. ke arah memaki, aduh peri gitu. Sontak jamaah yang sudah mendengar kisah dari jalan tadi, Yang perih-perih tadi. iya, terus ke rumah si warga tadi, kabur Pak, lari. Anak kecil-kecil yang biasa ngaji-ngaji ikut apa itu kabur semua, tinggal Pak Mudin tok di situ. Iya. Pak Mudin ngomong ini, buat demit iki kok kate melu wudu kate ngimami yang gendani aku. Jadi setelah itu air yang di bak itu Ya. berubah kayak es jeruk katanya. Baunya mungkin Bau jeruk. Ya. Airnya kuning kayak es jeruk gitu, keruh-keruh gitu. Terus selanjutnya ini meneror kantor desa loh katanya ini. Sampai ke desa. Kantor kelurahan ketika diselenggarakan musdes. Jadi teman-teman kalau di musdes. desa itu kan ada musyawarah desa untuk merencanakan pembangunan desa tahun depan, apa mengumpulkan warga. Iya, mengumpulkan warga. Ya. Jadi ketika ada diselenggarakannya musyawarah desa ya di musdes. Itu musdes ya ketika merencanakan pembangunan, karena setelah ada kecelakaan berkali-kali di tikungan tersebut, maka warga ini berinisiatif untuk merehab jalannya, itu dicor, dirabat ya, rabat beton lagi, dicor untuk diselenggarakan di tahun ke depan. Ini sekarang musyawarah. Nah, ketika seru lagi gayeng, lagi musyawarah ya, ada suara gini, bilang gini, gak apa-apa lek dicor. Kalau bahasa Indonesia itu nggak apa-apa kalau dicor. Ya, kalau Tapi lek dikeceri jeruk mana ampun gini. Wah, langsung semburat. Semburat. Lari itu tuh denger itu suara keras seperti pakai mic ini, gitu ya. mic. Nah, lek Pak Inggi refleks ambil penebah ini katanya. Pak Kades ambil sapu lidi, penebah. Katanya mau menguit efeknya itu kalau sapu lidi itu bisa menetralkan. Menetralkan aura negatif. Pak Inggi keluar ruangan sambil teriak, "Jangan ganggu kami. Ojo nggudo, ojo ganggu ngene." Itu intinya begitu. Bawa penebah itu aduh, mekanik pokoknya. Dan setelah dari desa itu katanya hari ke-7 biasanya setelah 7 hari itu gangguan itu akan hilang sendiri biasanya. Makanya orang-orang tidak mengambil tindakan seperti berdoa bersama atau apa seperti itu. Jadi biasa ini seminggu aja gitu ya. Iya. Tumbal proyek Hasan. Jadi itu. Dilalah di hari ke-8. Hari ke-8 itu ada warung di pasar ya, warung kopi. Warung kopi. Mbok siapa gitu. Mbok titik-titik gitu ini. Tak jelas sih yang narasumbernya. Anonim juga. Iya, enggak mau disebut, khawatir karena ada di sekitar kita ini kejadiannya. Pedagang kopi ini lagi dapat pesanan es jeruk. Es jeruk. Mbok, dari kepala desa tadi bukan ya? Bukan. Oh, beda. Dari pelanggan, konsumennya. Pelanggan, ya. Mbok, es jeruk. Terus ada yang suara keras seperti di ini toa musola. Ya. Jangan jual benda jahat itu. Weh, bubar Pak. Simbok itu sakit, seminggu nggak buka warungnya. Langsung Simbok itu tutup 1 minggu, sampai dibawa rawat inap ke puskesmas gara-gara dengar suara paniki gitu. Jangan jual benda. Jadi memang gangguan itu katanya berlangsung 40 hari. Selama 40 hari, walaupun didoakan apa, ada doa bersama ya. Jadi sempet orang-orang itu melakukan istighosah lah, berdoa, memohon ampun kepada yang Maha Kuasa, bukan pada demitnya ya. Minta perlindungan, mungkin ada yang dolim. Itu sempet tidak ada gangguan selama 3 atau 4 hari katanya. Nah ini bebas gangguan selama 3 sampai 4 hari. Tapi hari berikutnya mulai meneror rumah warga. Diketui peri, ampun, tolong. Dan penutupan
itu katanya langsung ke tersangka. Rumah tersangka itu diteror yang ya, cerut ya, tadi ya. Itu ya, rumahnya itu listriknya padam. Lainnya enggak, cuma itu. Dicek, dipanggilkan tukang listrik sampai PLN Tidak ada turun. masalah. Tidak ada masalah. Di situ 1 hari penuh sampai itu yang si pemuda tadi itu ngungsi ke rumah kerabatnya di desa sebelah. Sudah tidak betah itu. Setelah itu katanya si pemuda itu diminta untuk minta maaf. Pas di hari ke-40 itu minta maaf. Terus mohon ampun pada yang kuasa karena sudah berbuat zalim ya. Maafnya paling gini, maafnya ya. Mohon maaf, aku telah ngecerotin jeruk gitu. Saya hilaf. Ya, Hilaf. Ini hanya keisengan semata dan kegabutan. Enggak. Diminta berdoa, mohon ampun secara kepada serius Yang Maha seperti Kuasa itu ya. Karena telah zalim kepada makhluk lain yang sedangkan orang hidup saja dizolimi. Apalagi orang mati. Dizolimi aja ndak terima, marah, apalagi orang mati. Jadi ya, kisah ini berakhir ketika yang bersangkutan, si tersangkanya yang pengecrut tadi itu ya, pengecrut itu melakukan ini, minta maaf. Selanjutnya kan itu dekat Suro ya, peristiwanya dekat bulan Suro, Muharram. Biasanya desa-desa di Jawa itu kan ada bersih desa, ruat desa, kalian ruat desa selamatan juga. Gitu ya. Selamatan biar aman, damai, sejahtera desanya itu, enggak ada gangguan lagi. Terus pada tahun berikutnya juga katanya jalannya ini sudah diperbaiki. Terus orang-orang juga dihimbau untuk tidak naruh sajen atau apa yang mengundang kemusyrikan. Benar. Jadi dan tidak perlu dilakukan seperti itu. Seperti itu. Jadi cukup jalan diperbaiki, kecelakaan minim, penerangan jalan, lampunya PJU. Iya. Ya, penerangan jalan umum itu Pasang, ditambah, biar dipasang, terang, gitu ya. terang. Terus dihimbau juga mematuhi rambu lalu lintas. Yang meninggal tadi itu kan, ya maaf, kalau di desa kan kadang memang jarang yang pakai helm ya. Nah, jadi safety readingnya itu diterapkan betul. Begitu ya. Karena mereka menyepelekan seperti itu. Seperti itu. Jadi pelajaran penting, jangan pernah lah untuk kita bawa jeruk nipis ke lokasi angker. Itu sudah. Ini bukan soal masalah mistis ya, masalah etika, norma, moral ya. Arwah juga butuh ketenangan ya, jangan diganggu. Bener. Sudahlah, jeruk nipis buat es saja, jangan buat ngisengin hal-hal seperti itu. Ya, jangan mengganggu lah intinya. Jadi sepanjang kisah yang kita bacakan tadi, kalau menurut Anda bagaimana ini pesan moral yang harus kita tangkap atau ambil hikmahnya? Untuk pesan moral cerita misteri ini, untuk Anda, kita harus saling menghormati, harus menjaga etika kita. Semisal pengecrot jeruk tadi, jangan ditiru. Kita baik, insya Allah orang lain juga baik, arwah juga baik, hewan juga baik, yang lainnya juga baik. Begitu. Ya. Ini ada istilah Jawa namanya Andarbeni, kalau nggak salah, koreksi ya, saya sama-sama koreksi. Andarbeni ini tuh istilahnya hidup berdampingan dengan alam. Alam itu ada alam kita, alam nyata, juga ada alam gaib ya. Alam gaib, bener. Andarbeni kalau nggak salah. Iya, coba nanti koreksi di kolom komentar. Ya. Jawa palsu. Mungkin nanti butuh cerita-cerita apa, silakan. Ya. Tulis di komentar ya. Yang penting kita hidup saling menghormati, menghargai, hidup di dua alam. Bukan amfibi tapi ya. Iya. Ya itu. Ya. Mungkin sekian dari kami. Bener. Kita akan ketemu di episode selanjutnya, tetap dengan konsep cerita misteri jalanan, urban legend atau cerita misteri yang sudah beredar di masyarakat. Bener. Kita ulas dengan berbagai narasumber. Teman-teman bisa kirim lewat email yang dibuat maupun melalui komen ya. DM Instagram nanti. Komen boleh. Monggo ditunggu dengan cerita-cerita selanjutnya di episode selanjutnya. Selamat malam. Salam mistis misteri.